Halo semua, welcome back to Bitcoin dan Ethereum update. Pada video kali ini kita akan update lagi ya untuk pergerakan market, baik itu Bitcoin dan juga Ethereum, dan peluangnya bagaimana di market saat ini di tanggal 5 April 2024 ya. Kita akan coba bahas sama-sama untuk pergerakan hariannya seperti apa ya. Kita akan langsung aja ya. Sebelumnya saya ingin infokan dulu kepada kalian semua bahwa kita ada grup Discord ya yang Anda bisa join secara free. Caranya cukup mudah, hanya perlu cek aja ya untuk di pin di komen kita. Di situ ada linknya yang tersedia khusus untuk 25 orang pertama saja yang tercepat ya. Jadi grup kita cukup eksklusif ya dan Anda bisa join secara free, tapi tiap harinya kita batasi untuk joinnya. Seperti itu. Dan benefitnya apa kalau kalian join? Kalian bisa mendapatkan untuk update daily setiap hari ya untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Lalu Anda juga bisa diskusi dengan saya secara langsung dan diskusi sama teman-teman yang lainnya juga tentunya. Dan Anda juga bisa dapatkan untuk altcoin-nya apabila ada yang menarik dan juga sedang season altcoin itu sedang terjadi ya. Kita akan coba cari untuk altcoin sama-sama, baik itu di spot maupun di future market. Kita akan update secara rutin di sana. Kurang lebih seperti itu yang akan Anda dapatkan apabila Anda join di Discord kita. Jadi langsung aja kita akan bahas untuk Bitcoin-nya. Untuk di daily time frame sih saya melihat ya untuk closing di hari kemarin itu cukup bagus ya, membentuk candlestick bullish engulfing di sini. Mungkin lebih ke Three River Morning Star ya. Jadi ketika satu candle merah, setelah itu hari keduanya dia membentuk doji ya atau candle hijau kecil. Lalu di hari ketiganya dia membentuk candlestick hijau yang cukup pekat ya, menutupi hampir 100% dari candlestick merah yang terjadi di hari pertama seperti itu. Tapi Three River Morning Star ini masih perlu satu konfirmasi candle lanjutannya di hari berikutnya. Jadi hari berikutnya itu harus mengkonfirmasi candlestick reversal tersebut. Dan per video ini dibuat ya, kita melihat bahwa Bitcoin ini masih terreject ya, dia masih belum berhasil close di atas 69.000, dan proses kenaikan yang kemarin kalau kita buka di 4 jam ya, dia hanya retest sedikit di 69.000 untuk mengambil liquidity yang sudah kita bahas ya di video Bitcoin yang kemarin. Ada liquidity yang cukup besar yang perlu untuk di swipe dulu ya, untuk market makernya pro swipe di sekitar 67. Saya nggak ekspektasi dia bisa langsung naik ke 69.000. Jadi semua sell side liquidity itu sudah kena swipe out ya di atas, dan saya melihat proses kenaikan yang terjadi di kemarin itu bertepatan juga dengan area Fibonacci 618 ya. Dia masih belum bisa close di atas area 618%-nya. Jadi saya melihat ini merupakan indikasi awal, dan apabila Bitcoin ini sedang retest ke bawah, dia harus bisa mengkonfirmasi area higher low-nya yang ada di sekitar 67.000 kurang lebih ya. Dia harus bisa close di atas sana, mungkin membentuk double bottom, baru dia akan lanjut naik lagi. Itu kurang lebih skenario untuk reversal dari Bitcoin yang mungkin possible bisa terjadi saat ini. Tapi menurut saya akan lebih wise untuk kita wait and see dulu ya, karena momen sekarang itu juga bertepatan dengan adanya NFP ya sebentar lagi. Jadi kita perlu waspada, akan ada news yang cukup besar yang terjadi karena institusi biasanya juga cenderung wait and see dulu sebelum dia mengambil keputusan baik itu long maupun short di market. Kurang lebih seperti itu. Itu juga kenapa yang membuat Bitcoin itu juga cenderung belum make a move terlalu signifikan ya beberapa saat yang lalu ya. Dia hanya cenderung retest minus 3,5%, nggak terlalu banyak untuk retestnya. Dan yang ingin saya highlight di sini itu Bitcoin itu ada area support resisten ya yang cukup sering di retest di sini sebagai area resisten 3 kali di retest, dan dia juga sekarang untuk retest area supportnya. Jadi kita nanti tinggal lihat untuk konfirmasi reversalnya di area sini itu ada buy side liquidity tidak di sini. Jadi ada orang yang berminat tidak untuk membeli di harga sekarang di sekitar 66.400. Kalau nanti kita melihat ada orang yang berminat atau membeli ya, dia membentuk bullish engulfing di sini, kita mungkin akan menunggu untuk retestnya sebelum kita bisa ambil buy atau long di future market. Kurang lebih seperti itu. Baru nanti kita bisa lihat untuk peluangnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu yang ingin saya update untuk Bitcoin. So far masih oke ya untuk di daily time frame. Dia masih forming triangle ya di sini untuk daily-nya. Saya masih melihat ada possibility dia masih akan berkonsolidasi untuk beberapa hari ke depan. Jadi stay safe dulu untuk teman-teman yang mungkin ada trading di altcoin maupun di Ethereum. Karena momen-momen sideways ini momen-momen yang cukup melelahkan bagi kita semua ya. Karena
Ketika kita ingin mengambil long di altcoin, itu semua juga posisi tergantung dari Bitcoin. Jadi kalau Bitcoinnya posisinya belum reversal 100%, kita ingin long, besar kemungkinan kena liquidity sweep juga gitu ya. Saya sudah coba beberapa kali dan saya putuskan untuk wait and see dulu untuk sekarang, melihat dari kondisi Bitcoin dulu. Kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin update-nya yang bisa saya berikan. Dan satu hal yang ingin coba saya tambahkan di sini ya, bahwa Bitcoin dominance-nya for the first time dia breakout dan close ya untuk di daily time frame-nya di atas area 54%. Ini merupakan satu pertanda yang cukup buruk bagi altcoin ya menurut saya, karena soon or later dia akan segera untuk retest di area yang sudah saya mention berkali-kali di sekitar 55% ya. Dan apabila area 55% ini di breakout ke atas juga ya, dia membentuk cup and handle, maka soon kita akan melihat 58% ini akan segera dituju. Dan dampaknya apa kalau dia bisa naik ke area 58% ya atau 57%? Anda bisa lihat ya, proses kenaikan sekitar 1% dari dominance Bitcoin ini menyebabkan altcoin ini rontok sekitar rata-rata 6-10% ya kurang lebih ya. Kita lihat ini watchlist saya di bagian kanan, tidak ada satu altcoin pun yang warnanya hijau. Jadi semuanya merah semua untuk watchlistnya. Jadi ya nggak ada untungnya untuk kita watchlist di altcoin ya untuk saat ini. Dan hal yang paling oke ketika Bitcoin dominance ini meningkat ya untuk persentasenya, kita wait and see dulu dan mencari untuk area akumulasi di spot market untuk altcoin-nya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya update ya. Jadi stay safe dulu untuk kalian semua. Ada possibility untuk dominance-nya ini untuk breakout ke atas membentuk cup and handle. Kurang lebih seperti itu. Dan Bitcoin kayaknya kalau dia mau breakout ke atas, dia butuh volume yang cukup besar dan juga liquidity yang cukup besar. Maka dari itu, mungkin uang-uang dari altcoin itu akan dipinjam dulu untuk masuk ke Bitcoin ya, biar dipompa dulu ke atas. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya lihat untuk pergerakannya saat ini. Lalu yang kedua untuk kita update di Ethereum ya. Nah, ini juga menyambung dari pembicaraan yang tadi. Untuk di Ethereum ini juga cukup tertekan ya, karena Bitcoin dominance-nya itu yang meningkat secara signifikan ya, sekitar 1% lebih. Dan kita bisa lihat ya untuk Ethereum, ketika Bitcoin ini sudah membentuk 3 river Morningstar atau potensial, dan di Ethereum ini hanya sideways saja dia membentuk range area yang cukup besar menurut saya, di area supportnya di 3.200 kurang lebih. Nggak ada arah ya untuk sekarang, saya cuma melihat dia sideways saja di area sekitar 3.200 sampai 3.000, maybe ini berapa ya, sebentar saya coba cek. 3366, sekitar 3366 ini juga menjadi area resisten yang cukup kuat menurut saya. Jadi ada possibility apabila Ethereum ini tidak breakdown ke bawah, dia akan cuma mondar-mandir di dua range area tersebut, areanya semakin menyempit. Dan kita bisa lihat ya untuk di daily time frame ini ada area VWAP yang belum pernah dijebol ya, close di bawah area VWAP untuk beberapa saat ya. Semenjak saya tarik dari bulan Januari kemarin, dia masih stay di atas VWAP-nya untuk saat ini. Kita nggak tahu untuk besok dan seterusnya. Apabila area VWAP ini dijebol, maka ada possibility untuk Ethereum itu untuk retest di area 3000 mungkin. Karena 3000 ini merupakan area psikologis dan juga ada area demand juga, confluence dua area. Dan ini kayaknya juga bisa menjadi area support resisten yang cukup kuat untuk Ethereum. Kurang lebih seperti itu aja yang bisa saya lihat untuk Ethereum ya. Nggak banyak pergerakan juga karena kita masih di momen yang sideways. Untuk closing dari weekly itu cukup dini ya untuk kita bisa coba bahas. Jadi saya nggak bahas dulu. Mungkin closing dari daily-nya aja yang sudah saya bahas itu. Jadi masih membentuk range area. Di time frame kecilnya juga belum menarik untuk kita watchlist bersama-sama. Kurang lebih seperti itu untuk total 3 yang terakhir yang ingin coba saya bahas di sini. Total 3 juga mirip-mirip Ethereum ya, dia juga masih sideways, belum ada arah juga mau kemana. Kita masih wait and see dulu untuk sementara. Yang ingin coba saya berikan juga untuk liquidation heatmap ya. Waktu di video kemarin update itu saya bilang bahwa ada possibility area 67.000 itu akan di retest ya, karena untuk menjemput sell side liquidity-nya ya. Dan dibablas ke atas sampai area 60 berapa ini high-nya? 69.000 ya. Di sini ada sell side yang cukup besar. Kemarin saya info ketika harga masih di area 65.000. Ada sekitar berapa ya? Mungkin 300 juta dolar ya, 300 juta lebih. Dan ini sudah dimakan semua untuk sell side liquidity-nya. Dan kita lihat sekarang area yang banyak untuk liquidity yang
kena liquidation ya. Area liquidation yang banyak itu sekitar area 64.000 kita bisa lihat ya untuk time frame 3 hari ya. Jadi kita lihat ini juga bisa dijemput juga untuk 64.000 untuk quick swipe ya. Swipe cepat ya, karena sebentar lagi akan ada NFP dan kita harus waspada dulu untuk sekarang. Ada possibility atau kemungkinan untuk 64.000 itu akan di retest juga, karena juga ada banyak untuk buy liquidation di sana ya. Jadi market maker itu suka untuk mengambil likuidasi atas bawah dulu ya, karena secara tren kan masih belum jelas. Jadi ya cukup masuk akal kalau dia ingin swipe atas swipe bawah dulu sebelum dia akan menentukan arahnya. Kurang lebih seperti itu aja yang bisa saya update. Semoga video ini bisa membantu teman-teman ya dalam menentukan arah ya untuk investasi, baik itu di spot market maupun di future market. Jangan lupa join di grup Discord kita. Caranya cukup mudah, hanya perlu untuk klik link yang ada di komen. Itu saja dari saya. Thank you dan see you on next video.